Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik teman-teman, di video kali ini aku akan sharing mengenai pengalaman aku di tahun 2018 lalu. Aku pergi ke Thailand, tepatnya di Krabi. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Nah, jadi langsung saja, tentunya teman-teman di tahun 2018 lalu, aku beserta rombongan ya teman-temanku yang lain itu kami pergi ke Krabi waktu itu tepatnya di Thailand. Nah, jadi pada saat itu rombongan sekitar ya 13 hingga 15 orang lah waktu itu. Nah, jadi singkat cerita, saat kami pergi dari Malaysia, jadi bukan dari Indonesia ke Thailand, tapi dari Malaysia ke Thailand waktu itu. Nah, sampailah kami di Krabi International Airport. Walaupun memang kondisi airportnya tidak terlalu besar, tapi ya cukup lumayan lengkap ya fasilitas di situ. Nah, jadi teman-teman, Krabi ini tuh merupakan salah satu tempat ya yang berada di daerah selatan dari Thailand sendiri. Kalau teman-teman searching di Google pasti ketemu kok. Nah, jadi singkatnya waktu itu dari Malaysia kami itu sekitar jam 11 siang. Jam 11 siang itu berangkatlah dari Kuala Lumpur International Airport di sekitar jam 11 siang dan sampailah di Krabi International Airport itu sekitar jam 2 lah ya kami baru bisa sampai ke penginapan. Nah, jadi teman-teman, waktu kami sampai di Krabi waktu itu, jadi kami diminta untuk mengisi selebaran lah. Jadi memang setiap foreigner atau orang asing yang baru datang ke Krabi itu kami diminta untuk mengisi selebaran yang berwarna kuning. Ya tentang identitas lah intinya nama, terus kemudian nomor paspor dan segala macam. Nah, selain itu setelah kami sudah berhasil melewati imigrasi, akhirnya kami turun gitu ya, kami turun ke bawah, ya intinya kita pengen keluar lah dari airport itu. Nah, jadi setelah turun teman-teman di bawah itu kita ternyata ditawarkan nih transportasi buat ngantar teman-teman ke penginapan. Nah, karena memang kondisinya pada saat itu komunikasi yang kami gunakan itu adalah bahasa Melayu, karena memang kami itu sukunya Melayu, dan ya, jadi warga di situ atau orang yang menawarkan jasa itu akhirnya berbicara lah dengan menggunakan bahasa Melayu, menawarkan. Kira-kira mau nggak gitu diantar dengan transportasi mereka dengan biaya sekian-sekian. Dan ya setelah bernegosiasi gitu kan, dan akhirnya ada kesepakatan lah di situ. Terus akhirnya kami diantarlah ke penginapan. Nah, jadi teman-teman, sebelum sampai ke penginapan, di sepanjang perjalanan itu memang ternyata Thailand itu punya alam yang cukup bagus ya, bukan cukup lagi memang bagus banget gitu, karena memang seperti yang teman-teman lihat di TV-TV gitu kan, perbukitan yang tinggi-tinggi, terus kemudian juga ya suasana alam itu masih banyak banget yang asri di situ. Dan selain itu mungkin tambahan juga informasi buat teman-teman, ternyata kan memang jam Indonesia dan jam Thailand itu sama ya. Kalau jam 7 pagi di Indonesia, otomatis jam 7 pagi juga di Thailand. Tapi kalau misalnya dengan Malaysia, kita selisih waktu 1 jam teman-teman. Jadi lebih cepat waktu di Malaysia 1 jam ketimbang di Indonesia. Nah, jadi setelah melihat pemandangan agak kaget juga, oh ternyata Thailand tuh mirip lah gitu dengan Indonesia, suasana alamnya, panas-panasnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman pada saat itu sampailah kami diantar ke depan penginapan. Jadi waktu itu kami menginap di salah satu guest house yang tidak jauh sebetulnya jaraknya dengan pantai. Jadi mungkin kalau ke pantainya lagi tuh sekitar ya 10 sampai 15 menit lah gitu ya. Nah, jadi teman-teman, penginapan yang waktu itu kami tinggali itu punyanya orang Finlandia dan istrinya orang Thailand gitu. Jadi alhamdulillahnya jadi komunikasinya enak gitu pakai bahasa Inggris. Nah, jadi sebetulnya teman-teman ya orang Thailand ini agak susah gitu ya untuk bisa berbahasa Inggris. Sehingga akhirnya ya isyarat-isyarat itu keluar lagi misalnya harga berapa, terus kemudian mau yang mana itu sebagian besar tuh kami gunain bahasa isyarat. Tapi kalau untuk hotel atau penginapan biasanya walaupun warga lokal yang sebagai resepsionis mereka bisa kok berbahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman ya sedikit aku gambarkan untuk area penginapan ini ya, living room guest house ini. Itu karena memang kondisinya dekat dengan area pantai, sehingga banyak sekali teman-teman untuk beach club gitu kan, dimana banyak banget tuh orang-orang asing yang datang buat nongkrong dan segala macamnya. Dan selain itu juga teman-teman penginapan di sebelah penginapan kami ya, itu punyanya orang Inggris apa orang Jerman waktu itu aku lupa. Nah, jadi memang di situ tuh area anak-anak muda yang mungkin mereka belum siap buat lanjut kuliah, akhirnya mereka liburan dulu ke Krabi. Karena memang Krabi ini cukup murah ya teman-teman.
Dan ya bisa puas lah gitu teman-teman kalau misalkan datang ke Krabi untuk sekedar wisata kuliner atau wisata water sport dan segala macamnya gitu. Nah, selain itu teman-teman, saat kami sudah sampai di penginapan sekitar pukul 2, akhirnya kami ya bergegas lah gitu ya, istirahat sebentar dan memutuskan untuk cari makan siang waktu itu. Nah, jadi kami sepakat untuk keluar dari penginapan dan jalan kaki karena memang area pantai itu kan biasanya memang tempat makannya tuh banyak gitu ya. Cuman yang agak disayangkan karena memang apa ya? Karena memang Thailand ini kan sebagian besar mereka beragama Buddha ya. Jadi untuk makanan tuh mungkin kita bisa lebih selektif lagi karena banyak juga tuh makanan-makanan yang non halal dijual di area situ. Nah, alhamdulillahnya teman-teman saat kami pergi cari makan ya, makan siang di sekitar jam jam 2 apa jam 3 itu, ketemulah salah satu tempat makan yang memang tempat makannya itu apa ya? Malay Thai gitu. Jadi intinya tempat makan Malaysia dan Thailand gitu. Karena kakaknya atau yang si penjual itu menggunakan hijab, jadi ya kita aman lah gitu ya. Istilahnya kita percaya gitu. Dan akhirnya pesan makanan kan. Nah, jadi buat informasi juga bagi teman-teman ya kalau misalnya ke Thailand, jangan lupa untuk cobain Pad Thai. Nah, jadi Pad Thai ini tuh mirip-mirip dengan kue tiaunya Indonesia lah gitu. Nah, jadi teman-teman pada saat itu kami memutuskan untuk makan di situ. Nah, alhamdulillahnya teman-teman makanan di situ tuh cocok aja gitu buat kita gitu kan. Jadi walaupun mungkin beda negara tapi punya taste, punya cita rasanya tuh ya masih bisa kita terima gitu. Nah, setelah makan teman-teman ya akhirnya kami kembali lagi ke penginapan waktu itu karena sudah capek gitu kan perjalanan dari Malaysia ke bandara terus kemudian sampai lagi ke Thailand. Dan setelah istirahat, mandi, ibadah dan segala macam, akhirnya kami melanjutkan perjalanan di malam hari, teman-teman. Nah, jadi malam harinya itu, teman-teman, kami pergilah ke Krabi Night Market. Nah, jadi kondisi Krabi Night Market itu dari lokasi kita sekitar ya 20 hingga 30 menit mungkin kalau nggak salah ya. Apa 20 menit aja lah pokoknya ya sekitar segitu. Nah, di situ kami inilah kita apa ya nyewa van waktu itu kan. Jadi van itu kita mintalah untuk mengantarkan kami ke Krabi Night Market dan minta dijemput pulang lagi waktu itu. Nah, jadi teman-teman ya waktu setelah kami dijemput pada malam itu kami pergilah ke Krabi Night Market dan memang pasarnya bagus ya. Ramai sekali dan jenis makanan-makanan tuh juga tersedia bagi teman-teman ya. Mulai dari yang halal hingga yang non halal sampai yang aneh-aneh tuh cukup ada banyak di situ teman-teman. Dan selain itu tentunya teman-teman ada juga ya atraksi dari masyarakat lokal ya, mulai dari tarian-tarian, terus kemudian dari ya macam-macam deh gitu yang bisa teman-teman nikmati di situ. Dan di saat itu juga kami lihat tuh yang namanya durian Bangkok tahu ya. Nah, walaupun tidak sempat mencoba, tapi memang secara ukuran sebesar itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya setelah kami sudah sampai di sana, akhirnya kami jalan-jalan, makan, terus kemudian belanja souvenir dan segala macam. Nah, di sini pas mau pulang, jadi karena kita pergi itu udah jam 7 sekitar jam 8, jadi kami memutuskan pulang tuh sekitar jam 11-an kalau nggak salah, jam 10 apa jam 11 lah gitu. Nah, setelah itu saat mau pulang, nah ada nih muncul satu masalah. Jadi masalahnya itu ialah kan kita di awal akadnya dengan yang tukang punya van ini kan kita dijemput by van ya, dengan van gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu van itu kan mobil mobil box yang cukup panjang terus dengan fasilitasnya ada AC di dalam gitu. Dan ternyata teman-teman waktu itu kami dijemput satu pakai van, satu pakai tuk-tuk. Nah, jadi tuk-tuk mungkin teman-teman tahu ya, kayak angkot gitu, tapi yang di belakang itu baknya kebuka gitu, tapi ada atapnya. Nah, sementara yang punya van ini tuh mematok harga sama gitu dengan seharga van dengan menggunakan tuk-tuk. Akhirnya ya kita ngotot lah gitu ya. Karena memang biaya yang kami keluarkan untuk biaya van itu kan cukup lumayan mahal ketimbang dengan tuk-tuk gitu. Akhirnya setelah sedikit cukup panas perdebatan ya, karena memang waktu itu juga nunggu vannya lama banget datang dan kami sempat istirahat dulu di 7-Eleven.
karena dekat juga dengan Krabi Night Market waktu itu, dan sambil menunggu fan-nya datang, dan ya kami diskusilah di situ kira-kira besok mau kemana, dan akhirnya disepakati bahwasannya besok pagi kita akan pecah menjadi 2 grup gitu. Nah, jadi setelah datang teman-teman ya ngotot-ngotot lah di situ kan, gimana caranya supaya kita dapat harga yang murah gitu. Dan alhamdulillahnya walaupun agak sedikit terik ya percakapan di situ, akhirnya si tukang fan ini oke gitu, kasih harga yang cukup apa ya, maksudnya memberikan diskon lah dan mengembalikan uang yang awal sudah kami bayarkan. Nah, setelah itu teman-teman ya kami dibawalah pulang dengan menggunakan van satu dan menggunakan tuk-tuk itu satu, dan aku naik ke dalam tuk-tuk. Nah, jadi mungkin karena komunikasi kami yang kurang baik, abangnya agak sedikit marah sehingga ya kami dikebut-kebutin lah di jalan ya. Tapi nggak apa-apa karena vannya itu kebuka, jadi nggak mabuk perjalanan gitu, dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai dengan selamat. Baik, jadi teman-teman ya, itu buat hari pertama kami ya disambut dengan insiden fan waktu itu, tapi nggak apa-apa. Dan selanjutnya teman-teman dilanjut dengan hari kedua. Jadi di hari kedua itu karena sebelumnya kami sudah komunikasi gitu kan, kira-kira mau kemana dan kemana, karena memang sudah terpecah ya destinasi yang kami putuskan bersama. Akhirnya kami memutuskan ada yang satu ke Tiger Temple ya, dan satunya lagi itu destinasi wisata air gitu. Jadi mereka akan pergi ke pulau-pulau. Nah, bagian aku waktu itu aku memutuskan untuk ke Tiger Temple waktu itu, teman-teman. Nah, jadi pagi kami sarapan. Jadi memang jarak tempat sarapan dengan lokasi tempat kami tinggal itu tidak jauh. Jadi sekitar ya 5 sampai 10 menit jalan kaki itu udah sampai. Dan di situ tuh teman-teman ternyata ada ini ya yang memang jual jajanan pagi, dan setiap pagi tuh pasti ramai di situ ternyata. Di situ kami pesan lah makan. Jadi makannya itu ada ya bubur ya. Jadi bubur itu sama lah mirip-mirip di Indonesia. Terus kemudian ada dendeng dan segala macamnya. Dan kenapa kami memutuskan buat makan di situ, karena yang jual pakai hijab. Nah, jadi kalau kalau setiap penjual yang pakai hijab tuh bawaannya tenang gitu, oh pasti muslim nih gitu, walaupun kita nggak tahu ke belakangnya kayak gimana, tapi ya cobalah berpikir positif aja ke situ. Nah, jadi teman-teman ya kami membeli jajanan pagi terus sarapan juga di situ, dan alhamdulillah enak ya. Nah, setelah itu akhirnya kami pecah rombongan, dan aku waktu itu ikut ke Tiger Temple. Kami menyewa van kembali waktu itu, walaupun masih dengan orang yang sama. Nah, ini yang masalahnya, ternyata memang kayaknya sih dari pihak penginapan tuh udah kerja sama orang yang punya van. Karena kan kita biasanya kalau untuk kendaraan gitu kan kita tanya sama pihak hotel ya, kira-kira ada nggak van yang bisa disewa, atau ada nggak yang bisa ngantarin dan segala macam. Dan ternyata orang itu lagi gitu. Tapi it's okay, nggak masalah. Jadi waktu itu teman-teman saat kami udah dapat van-nya udah datang, akhirnya ya kami pergilah ke situ kan, ke Tiger Temple waktu itu, dan rombongan lain itu pergi ke wisata air. Nah, saat pergi ke Tiger Temple itu memakan waktu sekitar 30 menit kalau nggak salah teman-teman. Ya, 30 menit, dan setelah sampai di sana, karena memang kondisi cuaca kan panas ya, mirip-mirip dengan Indonesia. Dan akhirnya sampai di Tiger Temple waktu itu sekitar pukul berapa ya? Pukul 10 apa 11 gitu. Dan ya kami mengitarilah pemandangan di sekitar, walaupun memang sebetulnya agak terganggu sama monyet-monyet di situ teman-teman. Karena memang hutan gitu ya, dan ada beberapa temple atau apa ya, candi-candi yang memang punyanya orang Buddha lah gitu, tempat mereka ibadah. Nah, jadi di situ teman-teman ada satu pemandangan yang cukup bagus sebetulnya, tapi dengan catatan teman-teman harus menaiki tangga. Ya, aku nggak tahu jumlahnya berapa, sekitar 1000-an lah mungkin ya. Dan pada saat itu aku memutuskan untuk tidak naik ke situ. Karena kenapa? Karena aku ngelihat di situ banyak sekali monyet, dan ya mereka buang air dan makan makanan, dan ya intinya nggak enak aja loh di situ. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tetap ingin naik itu sebetulnya nggak masalah, karena di bagian atas itu teman-teman ya ada satu patung Buddha besar banget, dan itu tuh memang apa ya, pemandangannya tuh sebagus itu. Jadi teman-teman kalau udah sampai di atas, teman-teman bisa ngelihat pemandangan bagus di area tempat Tiger Temple itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman
Selain itu juga ya, karena aku pada saat itu tuh memutuskan buat jalan-jalan aja di kuil-kuil yang ada di bawah. Karena memang cukup bagus juga teman-teman. Ada yang mulai dari kuil-kuil yang kecil, terus kemudian yang besar. Dan pada saat itu juga ketemu nih sama yang biksu-biksu di situ. Nah, jadi memang biksu itu nggak boleh diganggu ya teman-teman. Jadi aturannya nggak boleh dipegang, nggak boleh minta foto dan segala macam. Ya, kalau mau foto silahkan, tapi dengan catatan tidak memberhentikan mereka untuk sekedar kita minta foto, nggak ada. Jadi mereka jalan aja lurus, ya udah kalau mau foto silakan difoto. Nah, selain itu teman-teman ya, karena memang kondisi itu panas pada saat itu, akhirnya di situ ada yang jual rujak. Nah, kalau misalnya teman-teman yang pernah ke Thailand tahu ya, rujaknya orang Thailand tuh ya pertama yang dari buahnya itu memang seenak itu ya. Karena buah-buahan yang mulai ditawarkan dari mangga, semangka, jambu, terus ya banyak lagi lah yang lainnya. Mangga, teman-teman, yang aku lihat pada saat itu warna hijau banget, yang di pikiran aku pasti asem gitu kan. Ternyata tuh enak. Itu masalahnya yang aku agak bertanya-tanya gitu. Enak gitu. Ditambah dengan apa ya? Bubuk-bubuk keajaibannya dari Thailand itu ada garam, ada cabe, ada gula, ada apa gitu-gitu. Nah, dan memang seenak itu teman-teman masalahnya. Dan ramai juga waktu itu yang beli gitu kan, karena memang posisinya waktu itu aku di bawah dan teman-teman aku yang lainnya naik ke atas dan ya aku menikmati aja di pemandangan-pemandangan yang ada di bawah. Dan setelah itu teman-teman sekitar jam 1 atau setengah 2 akhirnya kami dijemput buat pulang ya. Dan ternyata teman-teman aku yang berhasil naik ke atas itu mereka capeknya luar biasa karena memang harus mendaki tangga itu setinggi itu gitu kan. Ya kita tahu lah ya tinggi-tinggi rata-rata orang Indonesia tuh setinggi apa. Dan ternyata bule-bule juga yang orang-orang Eropa itu mereka naik juga kewalahan waktu itu. Dan singkat cerita teman-teman, karena waktu kunjungan ke Tiger Temple udah cukup capek kayaknya ya. Dan yes, akhirnya kami memutuskan untuk pulang waktu itu. Dan pulang di sekitar jam 2, pulang ke penginapan, kami ibadah dulu, sholat dan segala macam. Akhirnya cari makan siang lagi, makan balik lagi ke tempat itu teman-teman. Karena memang apa ya? Karena destinasi area di situ kan kebanyakan beach club gitu ya. Walaupun sebetulnya tempat makan tuh cukup banyak, tapi karena areanya itu cukup jauh, kami kan menggunakan jalan kaki ya, tidak menggunakan transport untuk cari makan. Ya, ya udah makannya ke situ aja karena memang menu makanannya juga cukup banyak dan ya pastinya nggak bikin kita bosan lah makannya walaupun di situ tapi menunya beda-beda gitu. Nah setelah itu teman-teman setelah makan kami pulang istirahat mandi dan segala macam. Akhirnya sore itu kami memutuskan untuk pergi ke pantainya. Nah, jadi teman-teman untuk ceritaku di Thailand ya di hari kedua mungkin aku cukupkan dulu gitu ya. Karena mungkin videonya takut terlalu panjang, takut teman-teman bosan juga nonton ceritanya gitu ya. Dan nanti akan aku sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Dan sekali lagi teman-teman aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.